menaklukkan musuh di bawah kakiku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini yuk. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Raja di atas segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa. Untuk apa saudara? Dari Raja mulia. Bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa dalam nama-Mu Yesus. Kita nyanyikan pujian. Namanya Tuhanku,
Yesusku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkah, Dia Bapa yang kekal. Katakan, gunung batu keselamatanku, Engkau yang terindah di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang terindah di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kita katakan, nama di atas segala nama yang telah membebaskanku, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada siapa? Pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan segala kuasa. Segala kuasa tunduk pada siapa? Pada nama itu. Sama-sama ya. Yesus Raja segala raja. Mari melompat bagi Tuhan. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia,
pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan, apa kabarnya? Semangat! Akhirnya sekian purnama bisa mendengarkan suara saya lagi membagikan firman Tuhan siang hari ini, amin. Harus siap-siap ya, jadi siapa yang ngantuk-ngantuk nanti siap ini ya, siap untuk saya kasih minum, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita mau berdoa dulu ya, mendengarkan firman Tuhan, saya mau review ulang lagi untuk Bapak Ibu, siapa yang masih ingat tema tahunan kita? Jangan-jangan udah lupa ingatan. Siapa yang masih ingat? Tema tahunan kita level up ya, level up ya. Siapa yang masih ingat tema bulan Mei kita? Saya nggak mau nanya bulan 2, bulan 3, bulan 4, tapi bulan ini Mei. Siapa yang masih ingat tema bulan Mei kita? Ayo. Ini nih yang mendengarkan firman Tuhan, yang catat pasti ingat. Ayo. Siapa? Ayo boleh diulik-ulik handphonenya, mana tahu ada yang mencatat. Ada yang masih ingat? Ada? Yes, Tuhan tidak melupakan Anda. Nah lanjut. Sebelum saya mau membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Tema minggu pertama. Ayo, kesetiaan. Yes, kesetiaan Tuhan di saat hidup tidak pasti. Nah, tema minggu kedua, ini saling menyambung nih. Kesetiaan Tuhan. Yes, kesetiaan Tuhan di masa yang berubah. Baik Bapak Ibu, kita akan mau belajar di minggu ketiga ini. Sebelum itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari tarik napas, kasih waktu yang teduh sama Tuhan ya. Terus dibuang yang giat, narik kali soalnya. Biar enak, lega dengar firman Tuhan ya. Tarik napas, saya kasih waktu teduh 1 menit untuk Bapak Ibu datang sama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari menjelang siang hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya setiap firman Tuhan itu bukan dari pikiran hamba tapi dari pikiran Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk didik orang dalam kebenaran. Berikan kami telinga sebagai murid yang mau terus mendengar, belajar, dan diberikan hati yang murni, hati yang mau merendahkan hati untuk segala firman yang disampaikan, supaya kami bisa semakin bertumbuh melalui firman-Mu. Roh Kudus-Mu itu Tuhan yang mengubahkan, Roh Kudus-Mu itu Tuhan yang memperbarui akal budi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua jemaat Tuhan kita katakan amin, haleluya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, minggu ketiga ini kita membahas tentang kesetiaan Tuhan di saat doa yang Anda tidak kunjung terjawab. Apa Bapak Ibu? Coba ulangin tema kita. Oke, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum saya mau mengupas lebih dalam lagi dari ayat per ayat dalam Mazmur 27, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-9, Bapak Ibu, kita mau membacanya secara bergantian. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa membaca ayatnya yang ke-8, ya. Ayat yang ke-9 kita membacanya bersama-sama, ayat yang ke-7 dimulai dari saya dahulu. Amin. Semangat ya Bapak Ibu, kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Haleluya. Mazmur 27 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu. Amin.
Sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah menyembunyikan wajahmu terhadap aku. Janganlah menolak. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Baik Bapak Ibu, kesetiaan Tuhan di saat doa Anda tidak kunjung terjawab. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita mau membahas pasal ini dari ayat per ayat. Kalau kita melihat dalam pasal ke-7 ya, di situ di mana seruan dari hati yang bergantung. Nah, seruan hati yang bergantung di sini di dalam ayatnya yang ke-7 ditulis, dengarlah Tuhan katanya ya. Sebentar. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Daud berseru dengan suara hati yang penuh dengan kebutuhan dan kerinduan akan Allah. Kalau kita melihat dalam Mazmur 27 ayatnya yang ke-7 ini. Nah, Daud memohon belas kasihan kepada Tuhan dan dia itu memohon minta jawaban daripada Tuhan. Tetapi bukan sebagai hak, tetapi sebagai permohonan dari seorang anak kepada bapaknya. Jadi Bapak Ibu kalau di sini yang udah punya bapak ya, yang udah punya anak, contoh kayak Pak Grace, anaknya si Grace, kalau minta papa udah bisa belum? Udah bisa belum? Masih gitu ya. Pak, dia apa namanya menganju, apa bahasanya ya, memohon, itu tuh Daud melakukan itu kepada bapaknya. Nah ini menunjukkan Bapak Ibu relasi pribadi dan mendalam antara pemazmur dan Tuhan. Dan itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar formalitas, tetapi adanya keintiman atau adanya hubungan, bonding ya. Kalau bahasa sekarang itu bonding antara anak dan orang tua, bonding antara suami dan istri. Nah, di sini Bapak Ibu kita belajar saat kita merasa lemah, saat kita merasa takut, atau juga kita membutuhkan pertolongan, Bapak Ibu, kita itu datangnya dengan jujur dan terbuka kepada Anggi. Enggak ya? Ya, tangkap firman Tuhan saya. Pada saat saya membutuhkan pertolongan, pada saat saya lemah, takut, saya datang kepada suami saya. Benar? Tidak ya? Tapi Bapak Ibu, di sini firman Tuhan ini mengajarkan kita, pada saat kita lemah, pada saat kita takut, pada saat kita membutuhkan pertolongan, kita datang kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ayatnya yang ke-8 ya. Kalau kita menelaah belajar dari ayatnya yang ke-8 ini ya, di situ menyikapi respon ketaatan dan kerinduan. Katanya apa ayat ke-8 ini? Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ya Tuhan ku cari. Allah memberi panggilan. Katanya apa? Carilah wajahku. Ini adalah ajakan untuk mengenal Allah secara pribadi. Ya, mengenal Allah secara pribadi. Hidup dalam hadiratnya Tuhan. Nah, dalam Mazmur 27 ayatnya yang ke-8 ini, ya, Daud merespon dengan ketaatan. Si Daud ini bukan hanya mendengar, tetapi si Daud langsung mengerjakan. Kalau bahasanya sekarang ini persekutuan. Atau Daud ini menyembah Tuhan, dia langsung meresponi Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu mencari wajah Tuhan sama halnya dengan mencari keintiman, kehadiran dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, ya. Kita dipanggil itu bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Ya, tadi saya senang waktu kami doa di depan,
Pak Stephen ingetin saya kembali, Tuhan ibadah ini bukan bercerita tentang kami, tetapi semua ibadah ini bercerita tentang Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita di sini bukan tentang saya yang membawakan firman, bukan tentang Pak Daniel ya, Bapak Sipa, bukan tentang Pak Grace, tapi semua di sini adalah tentang Tuhan. Kita dipanggil bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tapi mencari Dia sungguh-sungguh di dalam doa. Makanya Bapak Ibu ya harus dipahamin. Tema kita minggu ini, kesetiaan Tuhan di saat doa Anda tidak kunjung terjawab. Di dalam apa? Penyembahan dan di hidup sehari-hari. Dan pastinya Bapak Ibu di dalam komunitas yang membangun. Membangun kita untuk hidup semakin melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau lebih lagi belajar dalam ayatnya yang ke-9 ya. Di ayat yang ke-9 ini Bapak Ibu ya. Di situ dikupas yaitu tentang takut kehilangan hadirat Tuhan. Bagaimana bunyinya? Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Inilah perkataan si Daud. Engkaulah pertolonganku. Ini Bapak Ibu adalah seruan yang sangat manusiawi. Di mana takut ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, menyembunyikan wajah itu Bapak Ibu adalah simbol penolakan atau pengabaian. Jadi si Daud ini sangat takut jika Allah berpaling dari dirinya dia. Nah, dan Daud mengakui, dia katakan apa? Tuhan, Engkaulah pertolonganku. Artinya Bapak Ibu, Daud menyatakan, tanpa Allah aku tidak ada harapan. Tanpa Allah aku tidak ada apa-apanya. Tanpa Allah aku nggak bisa apa-apa Bapak Ibu, mentok. Itulah sebabnya Bapak Ibu mencari wajah Tuhan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, apabila kedua makna untuk mencari wajah Tuhan ini dikaitkan dengan sikap serta tindakan yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu, di saat doa kita belum dikabulkan Tuhan, saya mau tanya dulu ini di sini, ada enggak permohonan doa yang belum dikabulkan sampai saat ini? Ayo angkat tangannya, ada? Ada ya, jangan malu-malu, aku aja ada. Pasti ada ya. Nah, disinilah Bapak Ibu, di saat doa kita belum dikabulkan Tuhan, maka berarti di masa penantian, di masa menanti jawaban Tuhan, inilah sikap yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Adalah semakin mendekatkan diri kepada manusia. Salah ya. Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya ulangi lagi. Di saat Bapak Ibu doa kita belum dikabulkan Tuhan, ya, maka berarti kita menanti jawaban Tuhan. Nah, di saat-saat kita menanti jawaban Tuhan Bapak Ibu, ya, yang perlu kita lakukan adalah untuk kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Bilang kanan kirinya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya, jangan ada masalah sikit cepet-cepet larinya, ya, beginilah, ini datangnya sama temennya, datangnya sama mamanya, datangnya sama orang tuanya. Tapi di mana di masa kita menanti jawaban doa, jawaban Tuhan, harus diingat, dicatat, di bold. Kalau enggak aku suka bilang sama Nauli, Nikita, Nadia, ya Bapak Ibu apa? Ditulis di kertas ya, dibakar, ditaruh ya di gelas, diaduk, diminum biar ingat. Amin. Ya jadi harus dicatat kalau enggak mau diminum. Jadi Bapak Ibu di dalam masa penantian, di dalam masa kita menjawab Tuhan untuk menjawab segala doa-doa kita, kita semakin hidup melekat kepada Tuhan. Jangan semakin
Waktu kita mengikuti kehendak Tuhan, ya, bukan kehendak kita. Percaya kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di dalam hal ini yang Tuhan inginkan adalah agar kita memahami hakikat atau esensi dari doa itu. Ya, doa Bapak Ibu bukanlah sekedar meminta agar Tuhan melakukan kehendak kita. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Doa bukanlah sekedar meminta agar Tuhan melakukan kehendak kita. Sampai langit terbuka pun kalau kamu mau kehendakmu yang terjadi dalam kehidupanmu gak akan. Ya, harus diingat. Doa adalah bagaimana sikap kita untuk supaya kita melakukan kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Ngeri-ngeri sedap ini ya Bapak Ibu ya. Makanya saya waktu disuruh Pak Stephen ini kan. Pak Stephen bilang kamu udah sekian purnama kamu gak muncul-muncul kamu. Terus kemarin itu kan muncul lagi di FB. Setahun berapa tahun yang lalu tuh. Lihat nih udah berapa tahun yang lalu kamu gitu. Ya udah, tapi saya dengan damai sejahtera. Oh ternyata tentang doa pas. Saya senang sekali tentang doa ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ya. Jadi ya. Doa bukan hanya sekedar meminta agar Tuhan melakukan kehendak kita. Tetapi doa adalah bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Toel kanan kirinya lagi, kehendak Tuhan woi. Iya, mana tahu lupa kan Bapak Ibu. Nah lebih daripada itu Bapak Ibu, hakikat yang sebenarnya dari doa adalah membangun relasi. Ya, membangun apa? Membangun relasi. Membangun relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Oh indahnya. Amin. Mengiringmu seumur hidupku. Aku senang kali aku. Saya senang kali kalau saya itu membagikan firman Tuhan tentang doa dan tentang relasi sama Tuhan. Dan di saat yang sama kita menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak siapa? Kehendak Tuhan Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu sesungguhnya kunci dari kebahagiaan itu Bapak Ibu adalah bila kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan dan hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Catat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ya sudah membangun relasi dengan Tuhan dengan baik, percaya Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu pasti akan melakukan kehendaknya Tuhan. Enggak ngoyo. Enggak ngoyonya itu apa? Tuhan udah nyuruh gini, kita maunya ke sini. Tuhan udah nunjukinnya ke sini, kita maunya begini, enggak gitu. Tapi waktu kita bangun ya Bapak Ibu relasi, hubungan, bonding, ibaratnya seperti contoh kayak anak sama bapaknya ya. Bapak Ibu, pada umumnya seorang anak kepada bapaknya dengerin nggak apa kata bapaknya? Dengerin ya, karena ada hubungan, ada relasi, ada bonding di situ. Nah sama halnya kita sama Allah kita. Kalau kita membangun hubungan, kita membangun relasi, ada bonding dengan Allah kita. Kita mau taat nggak? Kita mau lakukan kehendaknya nggak? Ingat loh doa Bapa kami, terjadilah sesuai dengan kehendakmu bukan kehendakku. Coba renungkan, yang sering terjadi di dalam diri kita Bapak Ibu adalah apa? Kehendakku atau kehendak Tuhan? Hah? Kehendak diri sendiri. Makanya Bapak Ibu dicek, kalau udah kehendak diri sendiri dicek hidupnya. Amburadul gak? Nah, tapi kalau kita mau taat, mau ikut kehendak Tuhan, Tuhan pasti tuntun dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya, kesetiaan Tuhan di saat doa tidak kunjung terjawab. Saya mau bagikan ada beberapa poin yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu. Kesetiaan Tuhan di saat doa Anda tidak kunjung terjawab, yang pertama itu Bapak Ibu, Tuhan ingin agar kita itu mencari wajahnya. Mencari siapa? Mencari wajah Tuhan.
bukan mencari wajahnya Pak Grace, bukan mencari wajahnya Bang Melki, bukan mencari wajahnya Bu Sinaga, tetapi mencari wajahnya Tuhan. Bukan mencari wajah bosnya, tapi mencari wajah Tuhan. Di Mazmur Bapak Ibu 27 ayatnya yang ke-7 katanya apa? Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah dan jawablah aku. Ayat ke-8, tentang engkau hatiku berkata, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari. Bapak Ibu di sini ada tulisan warna kuning, katanya carilah wajahku, mencari wajah Tuhan Bapak Ibu. Nah, Mazmur banyak menggunakan gaya bahasa kiasan ya, atau tidak bersifat harafiah, atau frasa ya, atau mencari wajah Tuhan tidak boleh diartikan secara literal, atau yaitu bahwa wajah Tuhan telah hilang atau dalam keadaan tersembunyi sehingga harus dicari-cari ya Bapak Ibu. Nah, mencari wajah Tuhan yang pertama itu kalau kita melihat dalam Mazmur 24 ayat 3, ayat 6, Keluaran 33 ayat ke-11 katanya apa? Mencari wajah Tuhan itu datang mendekat kepada Tuhan ya. Datang mendekat kepada Tuhan. Datang mendekat kepada Tuhan itu bagaimana? Mendekat kepada Tuhan Bapak Ibu bukan berarti mendekat secara jasmania, tetapi memperpendek jarak antara kita dengan Tuhan kita, atau secara relasional. Kalau saya artikan relasional itu adanya hubungan, adanya bonding, kedekatan Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu sebabnya mendekat kepada Tuhan artinya adalah membangun relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Membangun relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Tanpa adanya perasaan risih atau tidak nyaman. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu yang kedua, mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan yang kedua ini adalah upaya untuk memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, di sini terdapat kaitan yang erat antara kehendak dalam diri seseorang dengan rona wajah orang tersebut. Atau Bapak Ibu mencari wajah Tuhan, upaya untuk memahami kehendak Tuhan ini adalah perasaan dan kehendak dalam hati seseorang akan tercermin pada wajahnya. Contoh, orang yang sedang merasa lapar dan ingin segera makan, ya Bapak Ibu, kehendak hatinya itu akan nampak pada wajah yang bersangkutan. Apa mungkin nih ya Pak Stephen kelaparan, bilang sama saya gini, hehehe, minta makan, aku lapar. Kan gak mungkin ya Bapak Ibu ya, pasti mukanya cemberut. Aku lapar, siapin makan. Tahu gak Bapak Ibu tadi malam ya, saya benar-benar diuji sama Pak Stephen. Jam 2 pagi minta makan. Dia bilang ini, bangun. Tanya kan, kok udah masih bangun ya karena ada yang disiapin. Bangun. Bangun lagi, lapar makan katanya. Saya langsung bilang, ya ampun jam 2 mau makan. Lapar ini lapar katanya. Ya senjatalah yang dikeluarkan, telur dadar ya Bapak Ibu. Jadi jam 2 pagi saya mendadar telur, masak saya kasih makan. Tiba-tiba saya keluar lagi, mau tambah.
Padahal saya udah kasih makan banyak Bapak Ibu Saudara. Jadi tambah lagi, makan lagi. Jadi Bapak Ibu di sini ya mencari wajah Tuhan ini dicontohkan gitu. Orang yang sedang merasa lapar dan ingin segera makan, kehendak hatinya itu akan nampak pada wajah yang bersangkutan. Bapak Ibu, nggak akan mungkin ya kalau Pak Stephen lagi lapar dia ketawa-ketawa sambil minta sama saya. Yang ada wajah Pak Stephen apa? Sambil mengeles, "Mi, lapar, Mi, makan," jam 2 pagi dan akhirnya saya tersentuh ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, hakikat atau esensi ya dari doa bukanlah sekedar meminta ya. Nih catat lagi, hakikat atau esensi dari doa bukanlah sekedar meminta agar Tuhan melakukan kehendak kita. Melainkan Bapak Ibu membangun relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Dan di saat yang sama kita menyesuaikan Bapak Ibu kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang sering sekali terjadi ya di dalam doa. Kadang kita tuh ngeyelnya apa? Terjadilah Tuhan sesuai dengan kehendakku Bapak. Padahal Tuhan udah bilang, itu salah anakku, kamu nih ya. Salah. Yang ada yang benar apa? Terjadilah sesuai dengan kehendakku, aku nih Tuhanmu, bukan kamu Tuhan atas dirimu. Bapak Ibu, kita sering ngeyel sama Tuhan. Tuhan udah bilang, ya waktu kita memanjatkan doa kita sama Tuhan, ya waktu kita menanti terus jawaban doa kita berseru-seru kepada Tuhan, minta untuk kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, makanya kan Tante atau Inang, ya Ibu, kok aku udah doa sampai lama kali gini? Ya iyalah, gimana doanya mau dijawab? Ya, yang kamu maunya, yang kamu doakan itu yang terjadi. Kamu gak minta kehendak Tuhan yang terjadi atasmu. Ya, kita Bapak Ibu gini ya, doa itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar meminta tuh. Gini, ya, kita bisa memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Contoh Tuhan, aku memohon ini, memohon permohonan. Kita contoh setiap minggu banyak ya doa-doa yang kita panjatkan. Banyak doa-doa yang tadi Bu Ani sampaikan itu semua pokok-pokok doa yang ada di sini nih. Permohonan, ada yang minta kereta, ada yang minta Tuhan tolong lunasi utangku Tuhan. Tuhan sebagainya, minta rumah, minta tanah, minta sebagainya. Dan gereja kita memohon kepada Tuhan untuk supaya doa kita dijawab adalah apa? Tanah, 4 kapling Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi yang harus diingat adalah setiap permohonan kita harus paling diingat adalah terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Walau terkadang kok seperti ini ya Tuhan. Walau terkadang kok berat kali ya Tuhan. Walau terkadang aku disakiti Tuhan. Tetapi Bapak Ibu percaya segala apapun Bapak Ibu, jika itu kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Amin. Bilang kanan kirinya, kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita. Haleluya ya. Nah, coba ditengok-tengok yang agak-agak ngantuk, digetarkan dulu badannya ya. Haleluya. Karena mungkin suara saya terlalu merdu kali ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sesungguhnya kunci dari kebahagiaan itu adalah bila kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Dan hidup selaras dengan kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu ya, bolak-balik dibilang hidup dalam kehendak Tuhan, selaras dengan Tuhan, bolak-balik diungkapkan, bolak-balik diulang. Berarti Bapak Ibu untuk mengikuti kehendak Tuhan, untuk bisa hidup selaras dengan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, saya baca ulang-ulang Bapak Ibu firman Tuhan hari ini ya. Bolak-balik dibilang, bolak-balik ditekankan, hidup selaras dengan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, hidup akrab dengan Tuhan, bolak-balik diingatkan, berarti itu sangat penting bagi kita semua. Amin.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk kita bisa mau pegang kunci itu. Kunci dari kebahagiaan itu. Bila kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Dan hidup selaras dengan kehendaknya. Gak ada yang lain Bapak Ibu. Cuma itu kunci kebahagiaan. Bisa bangun relasi dengan Tuhan. Ya, bisa akrab dengan Tuhan. Jadi kalau ada masalah, ada apapun problem yang kita hadapi. Waktu kita bisa bangun relasi dengan Tuhan. Kita akrab dengan Tuhan, beres. Makanya ada lagu, hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Rapnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, ada mukjizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus. Beres kah? Ya. Untuk beres ya kamu harus hidup selaras sama Tuhan. Untuk beres kamu harus akrab dengan Tuhan. Untuk beres kamu harus apa? Ada relasi sama Tuhan. Gimana Tuhan mau beresin kabeh? Kalau kamu maaf ibadah harian harus diinget-ingetin. Ibadah harian belum ya kan? Doa harus diingetin. Ibadah harus diingetin. Kesan harus diingetin. Gimana? Tetapi Bapak Ibu ya ini harus ingat ya doa saya tadi, firman Tuhan itu membangun ya. Bapak Ibu mendidik Bapak Ibu. Jadi saya berharap setiap firman Tuhan ini disampaikan itu semua daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu ayo kita mau bangun kembali relasi dengan Tuhan. Dan mau mengikuti kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari ya, kesetiaan Tuhan di saat doa Anda tidak kunjung terjawab. Yang kedua adalah Bapak Ibu, Tuhan ingin agar kita itu Bapak Ibu percaya kepada kesetiaannya Tuhan. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, bila semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita berjalan dengan lancar seperti jalan tol ya kan. Kadang pun jalan tol Pak Stephen kemarin waktu nganter ada hamba Tuhan dari Batam, dia bilang ini jalan tol tapi kok jalannya beronjelan katanya. Berbuk begitu kan. Nah, walaupun dibilang jalan tol juga ada dia gelombang-gelombangnya ya. Tapi di sini bila semua hal berjalan dengan lancar, dan tanpa kesulitan Bapak Ibu, kita akan beranggapan bahwa semua memang sudah seharusnya atau ya memang seperti itu. Ya memang seperti itu. Sehingga kita tidak merasa perlu mengingat atau bersyukur untuk apa yang kita miliki atau alami. Contoh Bapak Ibu lihat nih di sini. Ya. Ada orang sakit gigi. Tuh. Bapak Ibu pernah nggak berpikir, aduh Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk gigiku, kau Tuhan kasih gigi samaku, ya kan? Nah, pernah nggak Bapak Ibu bersyukur udah dikasih Tuhan gigi? Bu Ani gede-gede, enggak ya. Nah, pernah ada di sini yang bersyukur bilang Tuhan, makasih aku udah dikasih gigi. Pernah? Waktu gigimu sakit, ingat nggak kamu punya gigi? Hah? Baru sadar, iya ya aku punya gigi. Waktu giginya sakit. Keinget jadi bersyukur nggak? Tuhan makasih ya Tuhan. Ya aduh Tuhan aku dikasih gigi, gigiku sehat. Ternyata Tuhan, karena kalau gigiku sakit kali, aduh sakit kali aku jadi inget. Waktu gigiku sakit aku jadi inget punya gigi. Waktu aku punya gigi, tahu aku punya gigi, saya punya gigi. Saya jadi apa Bapak Ibu? Bersyukur. Bapak Ibu pegang kepalanya masing-masing. Nah, pernah nggak bersyukur punya kepala? Hah? Pernah? Pernah? Pernah?
Gak ada yang pernah, aduh sedih banget. Gak ada yang pernah. Tahu gak Bapak Ibu? Ya ini diingatkan kembali Bapak Ibu. Waktu kepala kita sakit pernah nyut-nyutan kepalanya. Cenut karena gak punya uang bisa. Memang Pak Daniel manggo dia. Cenut karena memang sakit ya. Bapak Ibu sakit kepala pernah? Pernah ya? Nah pernah gak jadi teringat kamu punya kepala? Anggi, jadi ingat gak kamu punya kepala? Ya, jadi teringat punya kepala waktu kamu mengalami sakit kepalamu. Bapak Ibu, nah waktu kamu mengalami sakit kepalamu, kamu teringat punya kepala, Bapak Ibu. Hal apa yang kita lakukan selanjutnya? Bersyukur. Kenapa kita lupa bersyukur Bapak Ibu? Karena kita itu sudah beranggapan ya semuanya itu ya semuanya ya memang sudah seharusnya begitu. Ya seharusnya memang aku punya kepala. Ya seharusnya memang punya tangan. Ya seharusnya punya gigi. Ya seharusnya. Tetapi di balik itu semua Bapak Ibu saudara-saudari yang kita perlu ingat pada saat gigi kita sakit. Kita ingat Tuhan terima kasih aku bersyukur Tuhan. Aku dipunya gigiku sehat. Waktu kepalaku sakit aku jadi teringat Tuhan terima kasih untuk kepala ini aku bersyukur. Ini bukan seharusnya tapi inilah rasa syukurku sama Tuhan. Kalau aku ingat aku jadi punya kepala Bapak Ibu. Atau bahasanya take it for granted Bapak Ibu. Anggapan bahwa semua memang sudah seharusnya begitu. Sehingga tidak perlu kita syukurin. Bapak Ibu saudara-saudari. Nah sama halnya yang dengan sikap kita terhadap Tuhan. Bila semuanya berjalan dengan lancar, kita akan cenderung beranggapan bahwa kita tidak memerlukan siapa? Tidak memerlukan Tuhan. Dan tidak perlu bersyukur atas atau berterima kasih kepada Tuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, nih saya jujur aja Bapak Ibu. Manusia ini kadang lupa Tuhan. Beranggapan segalanya apa-apa ya aku. Jadi kalau berkat-berkat yang dikasih sama saya ya Bapak Ibu, saudari-saudari, berkat yang saya terima ya karena saya hasil usaha saya. Ya karena saya kerja, lupa. Kalau pemberi berkat dan segalanya itu adalah siapa? Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, waktu kita mentok, waktu datang masalah, Bapak Ibu, waktu persoalan datang, waktu mentok, ingatnya siapa? Ingatnya siapa? Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ya penting sekali Bapak Ibu. Kecenderungan setiap kita itu kita beranggapan bahwa kita tidak memerlukan Tuhan. Aku nggak perlu Tuhan. Aku bisa segalanya. Aku ada semuanya, harta aku ada. Istri aku ada, anak aku ada, semuanya aku ada. Kita lupa Bapak Ibu, semuanya itu datang daripada Tuhan. Tetapi waktu kita mentok, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Bapak Ibu, barulah kita ingat kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita barulah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu, bila semua doa kita secara serta-merta dikabulkan oleh Tuhan, Bapak Ibu, Bu Sinmaga ya setiap hari berdoa, dijawab langsung sama Tuhan. Ya maka kita akan menanggapi jawaban doa itu dengan sikap take it for granted. Atau bahasanya adalah ya memang seharusnya aku berdoa ya memang seharusnya ya dijawab. Enggak gitu Bapak Ibu. Ya. Makanya Bapak Ibu itulah sebabnya ada kalanya ya Bapak Ibu Tuhan tidak menjawab doa kita. Kenapa? Karena kita secara serta-merta atau karena di balik tindakannya itu Tuhan itu ingin agar di masa penantian kita menanti jawaban doa kita, menanti permohonan doa kita itu supaya dijawab sama Tuhan, kita itu membangun iman, yaitu iman percaya bahwa Tuhan itu setia kepada janji-janjinya. Tuhan setia kepada janji-janjinya Bapak Ibu. Ya,
Tuhan setia pada janji-janjinya. Tahu nggak siapa yang nggak setia pada janji-janjinya Tuhan? Kita semua nggak setia sama Tuhan. Baru doa sebentar aja 1 bulan 2 bulan kecewa sama Tuhan. Baru disakitin sikit aja kabur dari Tuhan. Ada masalah sikit aja blaming game, nyalahin orang lain. Kita yang gak setia sama Tuhan Bapak Ibu. Di sini kita belajar Bapak Ibu. Bagaimana kita membangun iman. Yaitu percaya bahwa Tuhan itu setia kepada janji-janjinya. Amin. Ya. Bapak Ibu kita lihat Abraham, ya. Kalau saya lihat Abraham saya ingat juga saya. Tapi Abraham lebih luar biasa. Dia menanti janjinya Tuhan 25 tahun untuk dia mendapatkan anak. Aku baru 8 tahun. Tapi aku tetap punya sikap hati iman percaya kepada janjinya Tuhan. Aku gak mau berpikiran negatif sama Tuhan. Bapak Ibu. Enggak. Waktu aku baca tentang Abraham kembali Bapak Ibu. Abraham harus menunggu selama 25 tahun. Dan Tuhan itu tidak memberitahu kepada Abraham. Tentang berapa lama ia harus menunggu janjinya Tuhan. Ya 25 tahun Bapak Ibu, bayangin. Tuhan gak ngomong sama Abraham, Abraham kamu harus nunggu ya 25 tahun, lu ngebayangin 25 tahun Bapak Ibu. Ya, yang 8 tahun aja saya kadang berseru-seru terus sama Tuhan. Maksudnya biar supaya jaga hati gitu ya. Ini 25 tahun, Tuhan gak ngomong sama dia. Tapi Bapak Ibu, di masa penantian menjadi terasa berat karena Abraham tidak tahu kapan Tuhan mewujudkan janjinya dia. Ya manusiawi, 25 tahun. Nah, dengan cara seperti itulah Bapak Ibu, Tuhan melatih iman Abraham. Tuhan melatih imanku. Tuhan melatih iman Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu dalam pergumulan doa-doa Bapak Ibu di sini, contoh yang merindukan Tuhan, aku berdoa buat keluargaku. Saya berdoa untuk rumah, tanah, untuk supaya suami saya dipulihkan, untuk saya bisa berkumpul, untuk saya bisa dipromosikan dalam pekerjaan kita, gitu kan Bapak Ibu. Kalau cuma masih 1 tahun, 2 tahun, gitu kita doa, langsung kita kecewa, lari sama Tuhan. Aduh Tuhan Yesus, baca firman Tuhan. Ingat Abraham loh 25 tahun dia, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ya dengan cara seperti itulah Tuhan melatih iman Abraham. Dengan cara itulah Tuhan melatih iman kita. Melatih iman saya, melatih iman Bu Elpi, melatih iman Dani, melatih iman Bu Fitri, ya. Sehingga walaupun di usia Abraham yang sudah melampaui batas untuk memiliki keturunan, tetapi Bapak Ibu, ia yakin bahwa Tuhan memberikan janji itu adalah pribadi yang setia. Tuhan itu setia, ya Ibu Erni Sijabat, Tuhan setia. Tuhan tahu. Jadi kalau kita di masa penantian kita sama Tuhan, Tuhan mau lihat iman kita. Tuhan mau menguji iman kita. Ya Bapak Ibu, Tuhan adalah pribadi yang setia. Bapak Ibu, ya melalui masa penantian, Tuhan melatih otot-otot iman Abraham. Tuhan melatih otot-otot imanmu Tian, otot iman saya. Waktu kita setia sama Tuhan, kita dengar, kita mau terus taat apa kata panggilan Tuhan, percaya janji Tuhan ya dan amin. Percaya Bapak Ibu, kehendaknya yang terbaik bagi kita. Kalau Tuhan menjawab doanya kepada Abraham, ya, kenapa Tuhan tidak menjawab doanya itu kepada kita? Tetapi milikilah kita sikap iman yang percaya kepada Tuhan.
menanti jawabannya Tuhan dengan terus membangun relasi kepada Tuhan. Jangan kita mintanya segini tapi suka kabur-kaburan sama Tuhan. Jangan ya. Melainkan Bapak Ibu dengan membawa kita melewati masa penantian terhadap jawaban doa. Sesungguhnya Bapak Ibu, Tuhan sedang membawa kita memasuki gymnya rohani untuk melatih otot-otot iman kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, iman adalah bagaimana otot-otot dalam tubuh kita. Saya ulangi ya. Iman adalah bagaikan otot-otot dalam tubuh kita. Kalau kita menginginkan otot-otot lengan dan kaki kita menjadi kuat, kita harus rajin berlatih. Tahu nggak Bapak Ibu? Bapak saya, amang simatua saya, kakinya sakit. Tahu tapi nggak pernah menyerah. Saya sudah tahu jadwalnya, pagi jam 9 pagi, siang, sore. Tahu nggak Bapak Ibu? Dengan tongkatnya dan membawa kursi biru ini dia jalan berlatih. Tahu, udah kayak, pokoknya saya udah tanda itu. Gerak. Tahu suara apa? Suara kursi diseret-seret. Supaya apa? Dia mau melatih kakinya. Kan harus ada dua, satu megang tongkat, satu megang kursi. Saya udah ingat, oh itu Bapak lagi latihan kakinya itu supaya apa? Otot-ototnya kuat. Nah, iman adalah bagaikan otot-otot dalam tubuh kita. Kalau kita menginginkan otot-otot lengan, kaki menjadi kuat, kita harus rajin melatihnya seperti amang simatua saya. Kalau amang simatua saya ya diem aja, ya nggak akan mungkin kakinya sembuh sehat, benar nggak? Iya, Bapak Ibu setiap Sabtu saya harus dorong loh, kiri mana duluan, kaki kanan duluan, apa kiri duluan yang naik ke tangga kan? Karena harus dibantu, ototnya lagi sakit, jadi dibantu. Nah saya lihat tadi udah banyak kemajuan, udah bisa mulai mengangkat sendiri. Karena apa? Karena banyaknya melatih. Nah iman kita, otot-otot iman kita itu juga harus banyak dilatih Bapak Ibu ya, supaya kuat. Nah kalau yang kita angkat sebagai beban hanyalah pensil ya kan, yang di kantor nih pensil. Terus apalagi maka jangan terlalu berharap bahwa otot-otot lengan kita akan menjadi kuat. Nah dan Bapak Ibu tidak pernah, kalau Bapak Ibu tidak pernah menggerakkan lengannya, kakinya, akibatnya otot-otot kita itu akan menjadi kecil dan melemah. Nah juga sama Bapak Ibu seperti iman kita kepada Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan punya iman besar, ya besar punya imannya, mau begini, mau begitu, punya visi yang besar. Tapi kita nggak mau melatih iman kita. Kembali lagi Bapak Ibu saya bilang, waktu ada badai topan menerpa, kabur. Waktu ada masalah, kabur. Waktu ada badai sepoi-sepoi. Jadi Bapak Ibu angin itu bukan hanya angin badai, angin topan. Tapi juga ada namanya angin sepoi-sepoi. Buat apa? Jadi kadang ada dengar pernah cerita monyet yang dia bergelantungan. Nah dia jatuh bukan karena angin badai topan aja. Tapi waktu kena angin badai sepoi-sepoi. Tidur dia ngenek. Jadi debuk jatuh. Jadi Bapak Ibu sama seperti iman kita. Iman kita itu harus dilatih. Dilatihnya dengan apa? Dengan yang kamu hadapi. Bukan hanya masalah dari luar, suamimu juga. Benar gak? Jadi Mama Grace, kalau suaminya melatih imanmu, terima. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Supaya apa? Otot imannya kuat. Jangan ada masalah sedikit, lari. Jangan ada masalah sedikit, nyalahin orang. Jangan ada masalah sedikit, nyalahin Tuhan. Tuhan, Engkau tak bekerja dalam kehidupan kami. Padahal Tuhan udah nunjukin bolak-balik, anakku. Tuh saking semangatnya tuh. Anakku, ini jalannya ini anakku. Kamu ke sini, ke kanan. Kok kamu maunya ke kiri aja sih? Tuh, jadi latih otot imannya.
Jadi Bapak Ibu, kalaupun ya ada yang terjadi dalam kehidupan kita, bersyukur. Disyukuri ya Esther, ya Christian, disyukuri ya. Ototnya harus dilatih. Nah, amin. Otot imannya juga. Ya, tubuhnya juga. Jadi saya teringat juga, iya ya benar ya, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang segar. Jadi memang mengingatkan kembali kepada saya untuk saya bisa berlatih lagi. Gym ya Bu Ani ya. Bu Ani rajin banget nih nge-gym nih. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, kesetiaan Tuhan di saat doa Anda tidak kunjung terjawab, yang ketiga adalah Tuhan itu Bapak Ibu ingin agar kita itu dengan tekun berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu ya, ini ada cerita ya. Jadi Bapak Ibu, suatu kali ada seorang pelayan gereja lah, contohkan aja kayak si Pak Grace WL di gereja kita. Nah, jadi Pak Grace ini pergi ke toko buah ya. Nah, di toko buah yang jual anggur segar-segar. Jadi karena buah anggur di sana terkenal segar dan bagus, banyak yang antri. Nah, Pak Grace ini di tengah. Nah, terus Bapak Ibu, nomor antri sekian. Sudah mau habis, Pak Grace dalam hatinya begini, kok aku nggak dipanggil-panggil ya? Kok nomorku dari tadi kok dilewatin terus, katanya begitu Bapak Ibu kan. Kok nomorku dilewati terus. Jadi Bapak Ibu, udah habis nih antriannya ya. Bapak Ibu udah habis antriannya, dia udah ngomel-ngomel nih karena antriannya udah habis kok dia belum dipanggil juga. Pas dia mau maju mau minta anggurnya, dia lihat anggurnya udah gak ada lagi. Tapi si perempuan, si tukang toko buah ini bilang sama si Pak Grace ini, bilang gini, Pak bentar ya Pak, cuma ngomong gitu. Pak bentar ya Pak, sabar ya, tunggu sebentar. Dia kabur ke belakang. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, si Pak Grace ini udah jengkel. Dia bilang, aku udah nunggu, aku udah antri, aku ngikutin antriku, aku dilewati dan sebagainya, aku mau pergi. Nah, pada saat si Pak Grace mau beranjak pergi, si tukang anggurnya ini, tukang buahnya bilang, Pak, katanya, kok di sini kan, Pak maaf ya katanya. Bapak harus menunggu, dia bilang. Saya tadi Pak memerlukan waktu sedikit untuk memilih buah anggur. Karena sambil dia bawa buah anggur yang segar ya, kelihatannya manis, segar karena baru dipetik ya. Tadi saya lagi memilih buah anggur yang terbaik untuk Bapak katanya. Karena Pak, tahu Pak, saya itu ya Pak setiap hari Minggu sering lihat Bapak WL katanya gitu. Nah jadi Bapak Ibu, dia itu mau memberikan yang terbaik buat Pak Grace, karena Pak Grace-nya itu sering WL di gereja. Jadi dia bilang, aku sering lihat Bapak sering WL di gereja. Jadi Bapak, tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu, ya saya itu ambil dulu anggur yang paling segar ya. Aku mau kasih sama Bapak, aku mau kasih yang terbaik untuk Bapak. Karena Bapak sering kulihat Bapak itu WL di gereja di mana tempat kita beribadah. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, tapi Bapak Ibu, yang sering terjadi adalah apa Bapak Ibu? Kita tuh sering lupa, bener gak? Terkadang kita manjatin doa sama Tuhan. Kita gerutu-gerutu nih sama Tuhan, ya kan? Tuhan begini begono. Benar gak? Ya gak? Ya, Tuhan ini jahat banget. Tuhan kenapa tidak jawab doaku? Tuhan ini jalannya udah mentok, udah gak ada lagi jalannya. Tapi sebenarnya sama seperti tukang buah tadi, Tuhan itu sudah merancangkan, sudah membuat yang indah, yang terbaik, yang termanis, yang terindah, tersedap untuk anak-anaknya. Amin. Itulah kisah daripada si anggur ini. Kita suka lupa Bapak Ibu. Ya, kita suka lupa. Kita sering gerutu sama masalah-masalah yang ada di depan kita Bapak Ibu. Kita sering kecewa. Yang terjadi sepertinya kayak di kacamata, kok begini ya. Aku kecewa kali lah dibuat si ini. Kok bisa begini ya, kok berat kali ya Tuhan. Tapi Bapak Ibu percaya,
Tuhan itu lagi menyediakan. Tuhan lagi membuat sesuatu yang indah di dalam masa penantian jawaban doa-doa kita. Tuhan lagi melatih otot iman kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita belajar ya Bapak Ibu dari ayatnya yang ke-13 sampai dengan 14 katanya apa? Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri-negeri orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan antara lain mengajarkan, membentuk iman kita lewat perjalanan hidup kita yang panjang, yang sukar, yang kita lalui. Baik dalam bentuk masa sukar maupun masa penantian. Jadi jangan heran, apa yang kita alami ini Bapak Ibu, itu mengajari kita, membentuk kita Bapak Ibu. Dengan kata lain Bapak Ibu, ya, di samping masa sukar, masa penantian merupakan guru yang terbaik yang melatih kita untuk bertumbuh di dalam kesalehan dan kedewasaan rohani kita. Amin. Saya mau ulangi lagi Bapak Ibu. Ketika doa kita belum dikabulkan, yang pertama adalah Tuhan ingin agar kita mencari wajahnya siapa? Wajah Tuhan, bukan wajah suamimu ya. Wajah Tuhan dulu. Tuhan dulu. Bilang kanan di kirinya, Tuhan dulu. Iya, Tuhan dulu. Ya, bukan wajah bosmu, wajah Tuhan dulu. Nah yang kedua, ketika doa belum dikabulkan, Tuhan ingin agar kita percaya kepada kesetiaannya. Jadi kok belum dijawab-jawab, ingat siapa? Iya, ingat kisah Abraham, 25 tahun. Jadi Mak Grace, kamu kalau 5 tahun aja berdoa belum dijawab Tuhan, setia. Jangan kecewa, jangan lari. Amin. Iya, setia kepada janjinya. Ingat Abraham, 25 tahun. Tuhan gak pernah bilang, Abraham 25 tahun ya enggak. Abraham tetap menanti dalam kesetiaannya kepada janjinya Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika doa kita belum dikabulkan, Tuhan ingin agar kita dengan tekun berharap kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, ya, bukan kepada siapapun juga, hanya kepada Tuhan Bapak Ibu, hanya kepada Tuhan. Bilang kanan kirinya, berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya akan menutup firman Tuhan kita siang hari ini ya. Saya berharap firman ini bukan hanya sekedar angin yang berlalu. Saya percaya kesetiaan Tuhan di saat doa kita tidak kunjung dijawab, Bapak Ibu. Kita mau menantinya dengan hati yang tekun dan taat sama Tuhan. Di saat doa kita belum dikabulkan Tuhan, kita mau percaya, maka berarti di masa menanti jawaban Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Dan membuka hati untuk memahami kehendak Tuhan serta melakukan kehendaknya. Bapak Ibu, di dalam hal ini Tuhan ingin agar kita memahami hakikat atau esensi daripada doa itu. Dan harus diingat Bapak Ibu, doa bukan hanya sekedar meminta agar Tuhan melakukan kehendak kita. Bukan hanya Tuhan melakukan kehendak kita, maunya kita yang ngatur-ngatur Tuhan, bukan. Lebih daripada itu Bapak Ibu, hakikat yang benar adalah doa membangun relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Dan di saat yang sama kita menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Dengan cara yang gimana? Dengan mencari Dia sungguh-sungguh di dalam doa, penyembahan dan hidup sehari-hari dalam komunitas yang membangun kita untuk hidup semakin melekat kepada Tuhan.
Ibu, kita nggak mau ingat-ingat masa lalu lagi. Kita mau bangun relasi dengan Tuhan. Ibadah harian, ada pagi, siang, malam. Di situ kita dituntun untuk semakin melekat kepada Tuhan. Melalui pujian, melalui firman Tuhan, melalui perenungan. Setiap hari, all the time untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Doa setiap hari Selasa jam 7:30. Kita mau melatih otot iman kita. Agar badai, topan, angin, sepoi-sepoi datang, kita tetap kuat. Otot iman kita tetap kuat. Kesan, kita mau datang. Karena dalam kesan kita bisa saling membangun. Menopang satu dengan yang lain. Belajar, mengingat, mereview firman Tuhan yang sudah disampaikan setiap hari Minggu. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu. Kita mau mengutamakan Tuhan. Kita mau mengingat kebaikannya. Percaya Bapak Ibu kalau kita melakukannya, level up akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan walaupun doa kita belum kunjung datang, kita percaya Tuhan pasti menuntun kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama Bapak Ibu nyanyikan. Sepanjang hidupku kau setia. Kita mau sama-sama katakan dulu, ku cintakan, haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku, kau ada bagiku. Ku tahu kau sungguh Bapakku, ku tahu kau sungguh Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Amin. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Kami nyanyi, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Tepuk tangan semuanya Bapak Ibu, saudara-saudari. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, kalau selama ini kami banyak salah. Waktu kami saat mengandalkan kekuatan kami mengikuti ego kami mengikuti kehendak kami. Roh-Mu yang sempurna itu membimbing setiap kami ya Bapa.
Kau yang mengubahkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya firman Tuhan siang hari ini mengubahkan pola pikir kami, mengubahkan hati kami, mengubahkan hidup kami. Untuk kami memiliki cara pandangnya Tuhan, untuk kami bisa lebih lagi membangun relasi kepada Tuhan, untuk kami bisa lebih mengasihi Tuhan, untuk kami bisa terus mengingat kebaikan Tuhan, untuk kami bisa Tuhan tetap setia, percaya pada saat kami menanti dalam segala doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu Tuhan, dengan sikap hati yang taat, setia kepada Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun Tuhan, jemaat-Mu ini ya Tuhan Yesus, biarkan mereka bisa menaruh hidup mereka, hati mereka Tuhan, pengharapan jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala yang letih lesu, segala yang berbeban berat, segala yang memiliki sakit penyakit, biar Tuhan menjadi jawaban, Tuhan menjadi penolong, Tuhan yang menolong di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, bersama Tuhan kami dapat melalui segalanya. Bersama Tuhan hidup kami penuh dengan kemenangan. Bersama Tuhan kami level up. Bersama Tuhan kami bisa melaluinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua jemaat Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan.